di sini kita memasuki bab 3 yaitu networking model. Nah, di bab kali ini kita akan membahas beberapa materi diantaranya yaitu konsep networking model, yang kedua ada TCP IP model, yang ketiga ada TCP IP model application layer, yang keempat ada TCP IP model transport layer, yang kelima ada TCP IP model network layer dan lain-lain. Nah, di sini kita memasuki materi pertama. Nah, di sini kita sudah memasuki materi pertama, yaitu konsep. Nah, tentang konsep jaringan komputer dan networking model, yang pertama ada jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Dan juga agar terjadinya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, untuk konsep networking model, aturan-aturan dalam jaringan komputer disebut networking model. Model ini memungkinkan perangkat dari suatu vendor atau berbagai vendor untuk berkomunikasi dengan standar yang sama. Saat ini ada dua standar networking model yang terkenal yaitu OSI model yang dibuat oleh ISO dan TCP atau IP model dibuat oleh Departemen Pengetahuan AS. Nah, kita lanjut materi kedua yaitu TCP IP model. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian TCP atau IP model dan struktur dalam TCP atau IP model. Jadi, pengertian dari TCP atau IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini banyak digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, yaitu ada application, transport, internet, dan network access. Namun, penerapan dalam real network atau TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini kita lanjut materi ketiga, yaitu TCP IP transport layer. Nah, di sini pada layar saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan, yaitu ada yang pertama pengertian aplikasi layar dan yang kedua ada fungsi jaringan. Nah, untuk pengertian aplikasi layar adalah lapisan paling atas dalam TCP atau IP model yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Dan juga aplikasi layar berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dan aplikasi layar itu seperti HTTP untuk browsing web, dan IMAP untuk email, dan ada SSH untuk remove access. Nah, untuk jaringannya, application layer digunakan saat kita mengakses web server. Nah, ketika pengguna mengakses situs web proses, menginginkan permintaan HTTP ke server, lalu server merespon dengan data yang diminta, diagram data gambar menunjukkan proses komunikasi atas klien dan web server menggunakan protokol HTTP. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu TCP atau IP Transport Layer. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Untuk yang pertama yaitu fungsi transport layer. Dan yang kedua perbedaan TCP dan UDP. Dan ada yang mekanisme error recovery dalam TCP. Nah, fungsi transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer. Lapisan ini memastikan data terkirim dengan andal dengan efisien antar perangkat terdapat dua protokol, yaitu TCP dan UDP.
Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi, untuk TCP itu Transmission Control Protocol lebih andal karena menggunakan mekanisme error checking dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web browsing, email, dan file transfer. Nah, sedangkan untuk UTP atau User Datagram Protokol lebih cepat karena tidak memiliki mekanisme error checking yang kompleks. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming, gaming, dan VoIP. Terus untuk mekanisme error recovery dalam TCP, jika ada data yang hilang atau masuk selama transmisi, TCP akan meminta pengiriman ulang. Nah, untuk diagram sebelah kanan menunjukkan bagaimana TCP mengirim data dalam urutan tertentu dan meminta ulang data yang hilang. Misalnya, stick 2 terkirim ulang terus layar sangat penting dalam komunikasi jaringan karena memastikan data sampai dengan benar, sesuai dengan kecepatan aplikasi yang menggunakannya. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu TCP/IP Network Layer. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi network layer, jenis IP address. Nah, untuk fungsi network layer bertanggung jawab untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga perangkat dapat berkomunikasi. Pada lapisan ini, protokol yang pertama digunakan adalah IP atau Internet Protocol. IP memiliki dua fitur yaitu addressing. Setiap perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP unik untuk identifikasi, dan yang kedua adalah routing. Menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan efisien mirip dengan sistem pengiriman surat. Untuk jenis IP address juga ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, untuk data link layer berfungsi untuk mendefinisikan protokol komunikasi yang dibutuhkan oleh physical layer, menyediakan from check sequence atau VCS, yaitu mekanisme error detection yang hanya mendeteksi kesalahan dalam transmisi data, tetapi tidak melakukan perbaikan menggunakan MAC address sebagai alamat unik untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk physical layer-nya itu berperan dalam mendefinisikan media fisik yang digunakan dalam jaringan kabel seperti kabel internet, fiber optik, atau wireless. Menentukan bagaimana sinyal dikirimkan dan diterima oleh perangkat dalam jaringan buat fungsinya sendiri itu untuk menghubungkan perangkat secara fisik, memastikan data dapat dikirim antar perangkat. Untuk kesimpulannya itu dari keduanya data link layer menangani pengalaman atau MAC address dan mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Nah, sedangkan untuk physical layer yaitu menangani media fisik dan media transmisi data antar perangkat dalam jaringan. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu encapsulation and decapsulation. Pengertian encapsulation sendiri yaitu proses membungkus data dengan header tambahan pada setiap layer sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap layer tambahan informasi kontrol seperti alamat sumber dan tujuan protomekanisme error decapsulation. Nah, untuk decapsulation sendiri adalah kebalikan dari encapsulation, yaitu proses menghapus header yang ditambah pada setiap layer saat data sampai ke penerima. Data dikembalikan ke bentuk aslinya sebelum diteruskan ke aplikasi pengguna. Proses encapsulation dan nama yaitu data transport layer yaitu data tambah atau TCP header atau segmen network layer data tambah TCP header tambah IP header yaitu IP paket. Yang untuk keempat, data link yaitu data TCP header tambah IP di header dan di trailer atau frame.
Proses ini memungkinkan data dikirimkan dengan alamat dan aman dan dapat diterima oleh perangkat tujuan dengan benar. Oke, kita lanjut materi terakhir, yaitu OSI model dan konsep. Ini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang OSI, masalah sebelum OSI model, dan solusinya. Untuk latar belakang model OSI saat ini, model yang sering digunakan adalah TCP atau IP, karena lebih berkembang dan dominan dibanding OSI model. Meskipun demikian, OSI model tetap dipelajari karena memiliki struktur yang lebih mudah dipahami dan menjadi dasar konsep jaringan. Nah, untuk masalah sebelum OSI, sebelum adanya standar jaringan, setiap vendor memiliki model jaringan yang berbeda-beda, yang menyebabkan kesulitan dalam komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda. Hal ini menghambat pengembangan jaringan komputer yang lebih luas dan kompleks. Nah, jadi itu solusinya untuk mengatasi masalah ini dengan cara masalah interoperabilitas antar vendor. ISO mengembangkan OSI model pada tahun 1984. OSI model berfungsi sebagai standar komunikasi antar perangkat jaringan yang memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa bekerja sama dengan baik. Hal ini disebut juga OSI 7 layer karena terdiri dari 7 lapisan dan masing-masing dari fungsi spesifik dalam komunikasi jaringan tersendiri.